Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Hamil yang Tidak Diinginkan. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Kinan tertegun di ruang kamar mandi. Matanya terpaku pada hasil tes pack yang tergeletak di tangan. Garis kedua yang muncul begitu jelas mengkonfirmasi apa yang selama ini dia takuti dan inginkan dalam waktu yang bersamaan, yaitu kehamilan. Keringat dingin mengalir sepanjang punggungnya. Jantung berdetak kencang terasa berat. Ini nyata, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia duduk terjatuh di pinggir bathtub. Tes pack itu masih tergenggam erat di tangan. Beberapa kali ia memandang hasil tes itu, berharap garis kedua itu menghilang. Tapi itu tidak terjadi. Kehamilan itu nyata. Perasaan bahagia dan cemas saling bertarung dalam diri. Di satu sisi ia merasa euforia. Ia akan menjadi seorang ibu, akan memiliki seorang anak dengan pria yang sangat dia cintai. Namun di sisi lain, rasa takut menggerogoti hati Kinan. Haris, suaminya. Selama ini Haris selalu memintanya untuk mengonsumsi pil pencegah kehamilan sebelum mereka berhubungan intim. Haris selalu mengatakan bahwa dia belum siap untuk memiliki anak. Dan Kinan tahu betul bahwa Haris sangat keras kepada pendiriannya. Kinan menggigit bibir, merasakan beban yang semakin menyesakan. Apa yang akan ia katakan kepada Haris? Bagaimana reaksi nanti ketika tahu bahwa dia hamil? Apakah ini akan mengubah segalanya? Apa Haris akan mau menerimanya? Kinan hanya bisa menatapnya. Tanpa sadar tangannya menggenggam tes pack itu lebih berat. Seakan itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya saat ini. Kinan menggenggam erat tes pack di tangan, jantungnya berdegup kencang. Matanya kembali tertuju pada dua garis merah yang semakin nyata. Entah bagaimana rasanya, kebahagiaan dan kecemasan saling beradu di dalam dada. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang seharusnya penuh sukacita. Namun perasaan takut yang menggelayuti justru membuatnya ragu. Tanpa berpikir panjang, Kinan buru-buru menyembunyikan tes pack itu di balik lengan bajunya. Ia memandang sekeliling kamar mandi yang kini terasa begitu sempit. Bagaimana ia akan memberitahukan Haris tentang hal ini? Sejak awal, Haris selalu menekankan untuk tidak ingin memiliki anak dalam waktu dekat. Ia tidak pernah benar-benar berbicara tentang keinginan untuk menjadi orang tua. Hanya ada satu hal yang selalu diulang Haris: jangan sampai hamil. Kinan menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Haris belum pulang. Ini adalah kesempatan terakhir untuk berpikir untuk mencari cara terbaik menghadapinya. Tapi semakin ia berpikir, semakin bingung apa yang harus ia katakan. Bagaimana jika Haris marah? Atau bahkan lebih buruk lagi, bagaimana jika ia merasa diabaikan? Tiba-tiba suara pintu rumah terbuka dari kejauhan. Langkah kaki Haris terdengar mendekat. Kinan merasakan tubuhnya menegang. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tetapi setiap detak jantungnya yang cepat terasa seperti suara yang memanggil. Haris muncul di ambang pintu dengan wajah yang lelah setelah hari panjang di tempat bekerja. Saat pandangannya beralih ke Kinan yang duduk kaku di atas lantai kamar mandi,
Haris tersenyum ringan. "Kamu kenapa?" tanya Haris dengan ekspresi khawatir. Kinan hanya tersenyum tipis mencoba menyembunyikan kecemasan di wajahnya. "Tidak apa-apa, cuma capek sedikit," jawabnya. Suaranya terdengar lebih cerah dari yang sebenarnya ia rasakan. Haris berjalan mendekat dan duduk di sebelah Kinan. Tanpa sadar, tangannya meraih lengan Kinan yang masih terbungkus dengan erat di atas tespek yang tersembunyi. "Kinan, sepertinya kamu ada yang ingin dibicarakan." "Ada apa?" Haris menatapnya dengan tatapan lembut, seolah mencoba menembus dinding yang dibangun Kinan. Kinan terdiam. Ia bisa merasakan tatapan Haris menelisik, seakan ia bisa melihat lebih jauh dari sekedar ekspresi wajahnya. Kinan berusaha mengalihkan pandangan, tapi tangan Haris tetap menggenggam lembut lengan Kinan, memaksanya untuk menatap matanya. "Kamu hamil?" tanya Haris dengan suara pelan tapi tegas. Kinan terkejut. Jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Bagaimana Haris bisa tahu? Siapa yang bilang? Kinan tergagap, mencoba menyembunyikan ketegangan di wajahnya. "Jadi benar kamu hamil?" ucap Haris, suaranya serak dengan kemarahan yang mulai memuncak. Rahangnya mengeras. Jelas sekali dia tengah menahan amarah yang tak bisa dibendung. Wajahnya yang semula lembut dan penuh kasih kini berubah 180 derajat. Tatapannya penuh kebencian, seolah segala harapan yang pernah ada sirna begitu saja. "Kinan," Haris menegur dengan suara yang keras, lebih dingin dan tajam dari biasanya. "Bukankah aku sudah memperingati kamu sejak awal? Jangan sampai hamil, dan jangan pernah berniat untuk hamil. Kenapa kau begitu teledor?" Kinan terkejut. Tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Setiap detik terasa semakin berat, seperti dunia runtuh di sekitarnya. Haris yang biasanya lembut dan penuh pengertian kini berubah menjadi sosok yang asing. Ia tak pernah menyangka bahwa reaksinya akan sebesar ini. Aku tidak sengaja, Haris," ucap Kinan dengan suara bergetar, berusaha mencari penjelasan meskipun ia tahu tak akan mudah. "Aku cuma ingin kita memiliki keluarga yang lengkap. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut kalau kamu akan marah." Kinan tergagap. Dia bingung dengan apa yang akan dia ucapkan. "Marah? Tentu saja aku akan marah. Kamu tahu betul sejak awal aku katakan tidak ingin punya anak sekarang. Kamu tahu betapa pentingnya itu bagiku. Kenapa kamu masih saja mengambil langkah bodoh dan nekat seperti ini?" Kinan terdiam. Matanya mulai terasa pedih karena menahan air mata yang ingin tumpah. Setiap kata yang keluar dari mulut Haris seperti pisau yang menorehkan luka di dalam hati. Ia tahu Haris sangat menentang kehamilan, tapi tak pernah ia bayangkan bahwa reaksinya akan sekeras ini. "Apa kamu tidak paham? Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, Kinan. Ini tentang tanggung jawab yang kita berdua pilih. Aku sudah jelas bilang aku tidak siap, dan sekarang kamu malah membuatnya jadi lebih rumit. Kenapa harus seperti ini sih?" Kinan menggigit bibir, berusaha menahan isak yang hampir pecah. "Maafkan aku, Haris," jawabnya lirih, matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak tahu kalau ini akan jadi masalah besar bagimu." Haris menghela nafas panjang, memalingkan wajahnya sejenak, seakan berusaha menenangkan dirinya. Namun ketegangan di dalam diri tak bisa disembunyikan. "Kinan, kamu harusnya tahu aku tidak akan pernah siap untuk ini. Kamu sudah tahu itu sejak awal." Kinan menunduk. Hatinya teriris. Namun ia tahu ini bukan saatnya untuk menangis. Ia harus menghadapi kenyataan yang sudah ada.
Dan entah bagaimana Haris harus menerima kenyataan ini bersama-sama dengannya. Tapi kenapa, Mas? Suara Kinan pecah, menahan Ishak yang hampir keluar. Matanya yang penuh kebingungan menatap Haris dengan penuh tanya. Kenapa kau tidak ingin anak ini ada? Kenapa? Ucap Kinan lagi. Kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Apakah aku salah? Karena berharap kita bisa punya anak. Apakah aku salah karena ingin ada kehidupan baru antara kita? Haris menatap Kinan dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ia tampak bingung antara marah dan terperangkap oleh perasaannya sendiri. Kinan, aku tidak ingin anak ini hadir karena aku merasa belum siap. Kita belum stabil, belum siap menghadapi tanggung jawab sebesar itu. Jawab Haris penuh ketegasan atau sekedar alasan yang ia buat. Kinan merasa seperti ada di lubang besar di dadanya, menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Tapi Mas, kita bisa belajar bersama, kita bisa menghadapinya bersama. Apakah itu tidak cukup bagi kamu? Tanyanya matanya penuh harap. Tidak, Kinan. Aku tidak bisa menerima kehamilan ini. Ini kecerobohanmu. Dan kau tidak mendengarkan apa yang aku peringatkan. Haris berkata dengan suara yang penuh amarah. Suaranya semakin keras dan penuh penekanan. Dia menatap Kinan dengan mata yang dipenuhi kekecewaan. Kinan terdiam. Tubuhnya seperti terhimpit oleh kata-kata yang begitu tajam. Setiap kata yang keluar dari mulut Haris bagaikan petir yang membelah hatinya. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semuanya tidak seperti yang Haris bayangkan. Tetapi tak satu kata pun yang mampu keluar dari mulutnya lagi. Haris menarik nafas dalam-dalam seolah menahan diri. Lalu dengan gerakan cepat, dia berbalik dan beranjak pergi. Tanpa melihat Kinan lagi, dia melangkah meninggalkan kamar dengan cepat, meninggalkan suasana yang kini terasa begitu hampa dan sunyi. Kinan hanya bisa memandangi langkah Haris yang semakin menjauh. Tubuhnya terasa kaku, seakan kehilangan kekuatan. Hatinya hancur teriris oleh kata-kata yang tak pernah ia duga akan diucapkan oleh suami yang sangat ia cintai. Kecerobohanmu. Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya, membuatnya terhenyak, seakan semuanya yang telah terjadi adalah kesalahannya semata. Tetapi di dalam hatinya, Kinan tahu ini bukan hanya soal kecerobohan. Ini adalah ketakutan yang mereka hadapi bersama, dan rasa takut Haris akan masa depan yang tak pasti. Kinan menduga. Namun meskipun rasa sakit itu menghujam, Kinan tahu satu hal apapun yang terjadi, kehamilannya adalah kenyataan yang harus mereka hadapi siap ataupun tidak. Kinan menatap jam yang tergantung di dinding. Jam panjang sudah hampir menyentuh angka 11 malam. Waktu berjalan begitu lambat dan hatinya semakin gelisah. Haris belum juga pulang. Sudah berjam-jam sejak mereka berdebat dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Bahkan lebih buruk lagi, ponselnya mati sejak tadi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya kekosongan yang semakin menambah ketegangan dalam dada Kinan. Di dalam hatinya rasa khawatir mulai merayap. Di mana dia berada? Pikirnya. Tangan Kinan yang semula terlipat di atas pangkuan kini mulai gemetar. Setiap detik yang berlalu semakin menambah ketidakpastian dalam pikirannya. Apa yang terjadi kepada Haris? Apakah dia baik-baik saja? Ataukah ia sedang melampiaskan kemarahan atau kebingungannya dengan cara yang tak bisa Kinan bayangkan? Kinan berdiri dari tempat duduknya dan mulai berjalan mondar-mandir. Matanya terus melirik pintu depan berharap Haris akan muncul begitu saja. Namun yang ada hanyalah sunyi. Hanya suara detak jam yang semakin memekakan telinga. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar, dan Kinan hanya terjebak dalam kekhawatiran yang terus menghimpitnya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, mengingat bahwa mungkin Haris hanya butuh waktu untuk menenangkan emosinya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi dengan Haris?
Mengapa dia begitu lama? Mungkin dia marah dan tidak ingin pulang. Mungkin dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan yang ada. Kinan memandang ponselnya, berharap tiba-tiba ponsel itu berdering, membawa kabar darinya. Namun hanya keheningan yang mengisi ruang kamar mereka. Tolong pulanglah, Mas. Aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian, batinnya. Rasa takut dan cemas itu semakin membayangi. Tapi yang lebih membuatnya bingung adalah perasaan yang mengombang-ambing antara cinta dan kebingungan. Ia tahu bahwa hubungan mereka kini di ujung jurang. Dan kehadiran Haris, meski hanya sekedar pulang dan berbicara, bisa menjadi satu-satunya jalan keluar. Tapi malam ini, entah kenapa semuanya terasa lebih rumit dari yang bisa ia pahami. Nyaris semalaman Kinan tak bisa memejamkan mata. Setiap detik yang berlalu seolah mengikatnya dalam kekhawatiran. Haris, suaminya yang seharusnya pulang tak kunjung tiba. Begitu banyak yang ingin ia bicarakan dengannya, terutama soal kehamilan dan rencana mereka ke depan. Namun hingga pagi menjelang, Haris yang ditunggu tak juga menunjukkan batang hidungnya. Kinan memandang jam dinding yang terus berdetak, menambah berat beban di dadanya. Matanya teralih pada meja makan sarapan yang ia buat dengan penuh perhatian, dengan harapan bisa menjadi momen kebersamaan mereka. Kini sudah dingin. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara tawa Haris yang biasa mengisi pagi mereka. Rumah ini terasa semakin sunyi, semakin membeku. Kemana dia semalam? Dan bermalam di mana? Gumam Kinan, matanya liar mencari jawaban. Namun hanya keheningan yang menjawab. Kinan menghela nafas panjang dan meraih gawainya di atas meja. Tangannya gemetar sedikit saat membuka kontak Haris, lalu menekan tombol telepon. Hanya suara dering yang terdengar, kemudian ada sibuk. Nomor itu masih tidak aktif seperti semalam. Kenapa Haris? Kinan hampir tidak dapat menahan kecewa yang terperangkap di dada. Ia meletakkan gawainya dengan pelan seperti merasa berat menghadapinya. Raut wajahnya memucat. Apakah dia benar-benar semarah itu dengan kehamilanku? Kenapa dia jadi begini? Bukankah seharusnya dia bahagia? Pikirannya berputar-putar, kebingungan yang semakin mendalam. Haris yang dulu selalu ada di sampingnya, selalu siap mendengarkan dan memberikan dukungan, kini berubah seperti sosok yang asing. Apakah kehamilan ini membuat semuanya jadi begini? Apakah Haris tidak siap menjadi seorang ayah? Ataukah ada sesuatu yang lain yang membuat dia marah pada kenyataan ini? Entahlah. Kinan beranjak dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Hatinya dipenuhi keraguan. Namun di satu sisi, ada rasa sakit yang begitu tajam. Apa yang terjadi kepadanya? Kenapa dia meninggalkan aku dan calon bayi ini sendirian? Pikirnya lagi. Kinan menatap ponselnya sekali lagi, berharap ada perubahan. Bahkan sekedar pesan singkat dari Haris. Tapi yang ia dapatkan hanya keheningan yang kian mencekam. Menjelang sore, suara pintu yang terbuka akhirnya memecah keheningan yang telah lama menyelimuti rumah itu. Kinan yang sejak semalam menunggu seketika beranjak dari kursinya. Langkahnya terburu. Hatinya berdebar-debar, berharap bisa menemukan jawaban atas semua kekhawatiran dan kebingungannya. Namun ketika ia melihat sosok Haris yang baru pulang, kakinya tiba-tiba berhenti. Haris berdiri di ambang pintu dengan pakaian yang berbeda dari yang dikenakannya saat pergi semalam. Kinan menatapnya dengan mata yang tak bisa berbohong, mencermati setiap detail yang ada, terutama pakaian yang tampak asing itu. Sesuatu yang salah. Api cemburu yang membakar dada Kinan mendidih. Tanpa bisa menahan diri, ia maju dengan cepat. Suara hatinya yang pedih tumpah begitu saja. Mas Haris, semalam kamu tidur di mana? Dari mana kamu dapat pakaian itu?
Namun bukan jawaban yang Kinan harapkan yang keluar dari mulut Haris. Kinan malah mendengarnya berkata dengan nada yang jauh dari hangat. Suara kasar yang membuat hati Kinan seolah tersayat. Kinan, jangan ikut campur urusanku. Ini bukan masalahmu. Terserah aku dari mana dan semalam bermalam di mana. Aku muak denganmu. Kinan tertegun. Mulutnya tercekat, kata-kata yang keluar dari mulut Haris seperti pisau yang menusuk tajam. Ia menatap suaminya, seakan tak percaya dengan perubahan yang begitu mendalam. Semua yang ia rasa, semua yang ia harapkan terasa begitu jauh, seolah tersingkirkan dalam sekejap. Mas, kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu tidak sayang aku lagi? Tanyanya, matanya penuh dengan kepedihan dan kebingungan. Namun Haris hanya menatapnya dengan kosong. Kamu sudah cukup banyak bicara. Jangan buat ini jadi lebih rumit lagi. Ujarnya lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Kinan yang berdiri terdiam di ruang tamu dengan hati yang penuh luka-luka dan pertanyaan yang semakin menumpuk. Kinan tak bisa lagi menahan langkahnya. Hatinya penuh kegelisahan yang semakin mendalam. Dia mengikuti Haris yang berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Suara langkah kaki bersautan, namun yang terdengar hanyalah kegaduhan dalam hati Kinan. Suasana yang sepi justru semakin menekan, membanjiri pikirannya dengan berbagai macam firasat buruk. Kemudian seperti ada yang memberitahunya perasaan Kinan semakin tak menentu. Firasat yang buruk itu datang begitu saja, seperti petir di langit yang gelap. Jangan-jangan, gumamnya dalam hati. Namun langkah Haris terus saja membawa mereka ke kamar mereka, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu dari banyak kenangan indah. Sesampainya di dalam kamar, Kinan melihat Haris membuka lemari pakaian mereka. Dengan gerakan yang cepat, Haris mulai mengambil pakaian-pakaian dengan memasukkannya ke dalam koper besar yang tergeletak di sudut kamar. Kinan tertegun, tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Pemandangan itu begitu asing baginya, begitu tidak biasa. Mas Haris, Kinan berteriak berlari menghampirinya dengan cemas. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi? Kamu akan meninggalkan aku begitu saja? Namun Haris tidak menjawab. Matanya kosong, seakan tak ada lagi yang bisa dia katakan. Pakaian-pakaian itu semakin bertambah banyak masuk ke dalam koper. Kinan berusaha mencegah tangannya meraih koper itu, berusaha menariknya agar Haris berhenti. Jangan pergi mas. Suara Kinan terdengar penuh kebingungan dan ketakutan. Namun Haris hanya menatapnya dengan dingin. Kinan berusaha lebih keras menarik koper itu dengan sekuat tenaga. Tetapi tubuh Haris jauh lebih besar dan lebih kuat. Haris mengabaikan usahanya dan dengan kasar menepis tangannya. Kinan, berhenti. Jangan buat ini jadi lebih sulit, teriaknya. Kinan terjatuh saat Haris dengan kasar mendorongnya menjauh. Tubuhnya tersungkur ke lantai. Tangan yang sempat meraih koper itu kini hanya terkulai lemah di sisi tubuhnya. Rasanya seperti dunia runtuh seketika, seperti harapan yang hancur dalam sekejap. Tetesan air mata mulai mengalir tak lagi bisa ditahan. Mas, kenapa? Kenapa kamu begini? Kinan berbisik, suaranya yang begitu lirih, hampir tak terdengar. Tapi Haris tetap diam, melanjutkan perbuatannya seolah Kinan tidak ada di sana. Kinan terdiam, terkulai di lantai, tubuhnya merasa hancur. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Haris yang dulu begitu ia cintai, kini menjauh tanpa memberikan penjelasan. Setelah koper itu terisi penuh, Haris akhirnya melangkah menuju pintu keluar kamar. Langkahnya berat namun pasti seperti seseorang yang telah memutuskan jalan hidupnya tanpa ada ruang untuk keraguan. Di sisi lain, Kinan masih terisak, tubuhnya terkulai lemah di lantai, seolah tak lagi punya tenaga untuk berdiri. Tangisannya mengalir tanpa bisa dihentikan. Setiap tetes air mata seolah membawa sebuah pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Kenapa? Apa yang salah? Apa yang telah aku lakukan hingga kita sampai sejauh ini? Namun tiba-tiba langkah Haris berhenti.
Kinan mendengar suara itu. Suara kaki Kinan yang berhenti di ambang pintu. Suara yang begitu tegas, begitu pasti. Tanpa berbalik, Haris berkata dengan nada yang membuat hati Kinan semakin rapuh. Kinan, hari ini ku ceraikan kamu. Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah siang yang cerah. Kinan tersentak. Tubuhnya terasa kaku seolah dunia ini berhenti berputar sejenak. Jantungnya berdegup kencang, nyaris tak bisa menahan sakit yang menghujam ke dalam hatinya. Kamu, Mas, kenapa? Mas Haris, kamu bercanda kan? Kamu gak serius kan? Kinan berusaha bertanya, tapi suaranya hampir tenggelam dalam tangisannya sendiri. Tapi tidak ada senyum, tidak ada penjelasan yang keluar dari mulut Haris. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Ia hanya berdiri di ambang pintu menatap Kinan dengan mata yang sulit dibaca. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya sebuah keputusan yang telah ia buat. Ini sudah cukup, Kinan. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Ucap Haris, suaranya kali ini lebih rendah, hampir seperti berbisik. Kinan hanya bisa menatapnya bingung dan hancur. Semua perasaan yang ada, semua harapan yang pernah ia bangun bersama Haris, kini runtuh begitu saja. Tidak, Mas, tolong jangan tinggalkan aku. Kinan berteriak dengan isakan. Tapi Haris sudah berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Kinan yang masih terkulai di lantai. Ia tak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Perasaan Kinan terasa seperti menghilang begitu saja. Hancur. Hilang dalam sekejap. Kinan terjatuh di lantai. Tubuhnya terkulai lemah, menangis jadi-jadinya. Tangisannya yang memilukan menggema di seluruh rumah, menggambarkan betapa hancur hatinya. Haris telah pergi, meninggalkannya begitu saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada satupun kata yang mampu mengungkapkan rasa sakit yang kini menggerogoti dadanya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu begitu tega? Apa salah aku? Apa salah anak kita? Tangisnya semakin pecah, seolah semua emosi dan kesedihan yang terpendam dalam dirinya akhirnya meledak. Kinan memejamkan matanya, mencoba mengingat semua kenangan yang pernah mereka bagi. Rumah tangga mereka yang selalu tampak baik-baik saja, kini tiba-tiba hancur begitu saja. Tidak ada masalah besar, tidak ada pertengkaran hebat, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa Haris akan membuat keputusan seperti ini. Semuanya tampak berjalan normal hingga kehamilan ini datang dan mengubah segalanya. Kehamilan yang seharusnya menjadi kabar bahagia, kabar yang seharusnya mereka rayakan bersama, kini malah menjadi sebuah tragedi dalam hidup Kinan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menjadi seorang ibu justru akan membuatnya kehilangan suaminya. Haris yang selama ini ia begitu percayai, yang selalu menjadi tempat ia bersandar, kini memilih pergi begitu saja, tanpa kata-kata penghiburan atau penjelasan yang layak. Mas, kenapa? Kenapa harus aku dan anak ini yang harus merasakan semua ini? Bukankah seharusnya kita bahagia? Kenapa kehamilan malah jadi beban bagimu? Kinan berbisik, matanya kosong menatap pintu yang kini tertutup rapat. Kinan merasakan tubuhnya semakin lemah. Setiap hela nafasnya terasa berat, penuh dengan luka dan kekosongan. Haris telah menghilang dari hidupnya, dan kini hanya kesedihan yang mengisi ruang yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Ia tidak tahu harus kemana atau bagaimana melanjutkan hidup ini tanpa pria yang dulu ia cinta. Semua harapan yang ia bangun bersama Haris kini hancur berantakan, meninggalkan Kinan dalam keterpurukan yang dalam.
Setelah beberapa hari Kinan mengurung diri di dalam rumah, kesedihan yang mendera hati membuatnya sulit untuk beranjak dari tempat tidur. Semua terasa hampa. Haris, suaminya, tiba-tiba saja mengucapkan talak kepadanya tanpa alasan yang jelas. Hingga kini Kinan masih merasa seperti ada sesuatu yang salah. Entah itu kenyataan atau hanya mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kinan duduk di tepi ranjang, matanya kosong memandangi ruangan yang sepi. Suara angin di luar terdengar seperti deru ombak, berbisik pelan seakan ikut merasakan kesedihannya. Rumah yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Asisten rumah tangga yang biasa membantunya tengah izin pulang ke kampung. Seakan tak ada lagi yang peduli. Dering ponselnya tiba-tiba memecah keheningan. Kinan menatap layar melihat nama Indra tertera di sana. Orang kepercayaannya yang selama ini mengurus banyak hal di toko elektronik dan toko furnitur milik Kinan. Indra selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Kinan bergerak perlahan meraih ponsel dan berbicara dengan suara serak. "Indra, ada apa?" ucapnya. "Kinan, kamu harus datang ke toko sekarang. Ada yang tidak beres," ucap Indra dengan nada suara cemas. Kinan terdiam sesaat. Apa yang terjadi? Toko. Pikirannya teralihkan ke situ. Namun rasa cemas yang semakin menggumpal membuatnya tak bisa berpikir jernih. "Ada apa, Indra? Kenapa? Bukankah Haris yang mengurus semua itu?" Indra berkata dengan suara tegas namun juga sedikit terburu-buru. Iya Kinan, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ini serius. Kalau bisa segera datang." Kinan merasa hatinya berdetak lebih cepat. Indra yang selalu tenang kini terdengar panik. Ada apa? Sesuatu yang buruk tentu sedang terjadi. Ia menggigit bibir menahan gejolak di dadanya, lalu berdiri dengan langkah berat menuju lemari. "Haris, apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Kinan. Dalam benaknya potongan-potongan kenyataan mulai terangkai. Dulu saat Haris kehilangan pekerjaan dan memutuskan untuk bekerja di toko, Kinan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Namun belakangan ia tahu bahwa Haris tidak dipecat, melainkan sengaja mengundurkan diri. Alasan yang dia beri adalah untuk mendukung Kinan agar tak terlalu lelah bekerja. Kinan merasa agak aneh saat itu, namun ia memilih untuk percaya. Namun kini, setelah talak itu dijatuhkan begitu saja, seolah ada tirai yang terbuka lebar, memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang telah terjadi. Sesuatu yang disembunyikan dari Kinan. Haris, suaminya, tak pernah menceritakan semuanya dengan jelas. Kinan menarik nafas panjang dan mengangkat ponsel. Ia memutuskan untuk segera pergi ke toko. Ada rasa takut, namun juga rasa penasaran yang menggugahnya. Di toko suasana terasa kacau. Indra terlihat gelisah. Berjalan mondar-mandir di ruang depan, beberapa staf terlihat bingung, seolah tak tahu harus berbuat apa. Kinan berjalan dengan sedikit berlari, dengan cemas, langsung menghampiri Indra. "Indra, ada apa? Kenapa kamu panggil aku ke sini?" Indra menatap Kinan dengan raut wajah yang serius. "Kinan, maaf, tapi kamu harus tahu sesuatu. Toko ini sudah tak lagi aman." Kinan terkejut. "Apa maksudmu? Toko ini milikku. Haris selalu bilang semuanya terkendali." Indra menghela nafas lantas menunduk. "Begitulah. Tapi kenyataannya ada masalah besar. Masalah yang sudah terjadi mungkin sejak lama. Dan itu melibatkan Pak Haris. Maafkan saya, Kinan. Saya tidak dapat mencegah hal ini sejak awal." Kinan merasa darahnya berdesir. Semua yang selama ini dipikirkannya, Haris baik-baik saja, tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Kinan menatap Indra dengan tajam. "Apa yang kamu maksud? Jangan katakan itu." Indra balas menatap Kinan dengan mata penuh penyesalan. "Kinan, Pak Haris, dia terlibat hutang besar.
Utang yang sangat besar, dan dia telah menjual sebagian dari toko ini tanpa sepengetahuanmu. Uangnya habis untuk menutup itu, dan sekarang kita terancam. Kinan terdiam. Semua yang dikatakan Indra terasa seperti pukulan di dada. Selama ini Haris menyembunyikan semua ini darinya, dan kini ketika segalanya mulai terbuka, Kinan merasa seperti dunia ini ambruk di hadapannya. Kinan melihat Indra. Tubuhnya pun bergetar. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia... Apa selama ini dia menipuku? Indra menatap Kinan dengan tatapan penuh empati. Sebagai seorang yang sudah lama mengikuti Kinan, dia turut merasakan bagaimana sakitnya ditipu oleh orang yang paling dia percayai. Itulah yang saya juga tidak mengerti, Bu. Sepertinya Pak Haris sudah lama terjerat dalam masalah ini, dan Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan semuanya, ucap Indra perlahan. Sejak awal dia memang sudah memiliki perasaan yang tidak baik pada suami majikan sekaligus teman baiknya itu. Namun lagi-lagi dirinya tidak dapat berbuat banyak. Kinan menggigit bibirnya merasakan kenyataan yang pahit itu. Rasa sakit, kebingungan, dan pengkhianatan bercampur jadi satu. Apakah ini semua sudah terlambat? Gumam Kinan perlahan, nyaris berada dalam keputusasaan. Kita belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, kamu harus tetap kuat. Kalau kamu mau, kita bisa melaporkan hal ini ke pihak berwajib, saran Indra. Saran Indra memang bagus, tapi keputusan itu masih begitu sulit untuk diambil pada saat ini. Bagaimanapun juga perasaan Kinan pada Haris masih begitu amat besar. Kinan menatap toko yang seharusnya menjadi simbol kesuksesan mereka. Kini semuanya terasa hancur berkeping-keping. Ia harus membuat keputusan, dan keputusan itu harus diambil secepat mungkin. Namun apa yang akan Kinan pilih? Kinan duduk termenung di bangku taman di depan rumahnya. Udara sore yang sejuk seolah tidak mampu menenangkan kegelisahannya. Di sekelilingnya pepohonan bergoyang pelan. Namun hatinya tetap terasa beku. Segala yang ada di sekitarnya terasa seperti bayangan kosong. Pikirannya melayang kembali kepada hari-hari penuh kenangan bersama Haris. Haris, dia bukan hanya menghancurkan rumah tangga mereka, tapi juga usaha yang Kinan bangun dengan susah payah. Semua yang mereka rencanakan bersama, rencana untuk masa depan yang seharusnya penuh kebahagiaan, tiba-tiba terhempas begitu saja. Mimpi-mimpi yang mereka rajut kini hanya menjadi serpihan kenangan pahit yang menyakitkan untuk dikenang. Di tengah kesendiriannya, Kinan merasa seolah tidak ada tempat untuk mengadu. Kehilangan itu terasa begitu mendalam, apalagi setelah neneknya Ranti meninggal dunia beberapa bulan lalu. Nenek yang selalu menjadi tempatnya bercerita, yang memberikan kekuatan dan nasihat. Kini Kinan hanya seorang diri. Dunia seakan runtuh di atas bahunya. Kinan menggenggam tangan, merasakan tetesan air mata yang jatuh perlahan. Kenapa semuanya harus berakhir begini? Aku selalu berpikir Haris adalah rumah terakhirku, tempat aku bisa bernaung dan beristirahat. Tapi ternyata dia justru menjadi orang yang menghancurkan seluruh impian itu. Ia menunduk, menyeka air mata dengan ujung tangan. Rasa kesepian yang mendalam merayap menggerogoti hati. Dunia seolah hanya menyisakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Apakah aku benar-benar harus melewati semua ini sendirian? Lirih Kinan. Kinan menatap langit yang mulai gelap. Perlahan ia bangkit dari bangku taman itu, melangkah dengan langkah yang berat. Setiap inci tubuhnya terasa lelah, seolah dipenuhi dengan beban yang tak sanggup ia angkat sendiri. Namun meski perasaan itu begitu menghimpit, Kinan tahu meskipun dia telah kehilangan banyak hal, ada satu hal yang masih ia miliki, dirinya sendiri. Sekarang aku hanya punya diri aku sendiri. Dan aku tidak boleh menyerah, aku harus bangkit. Meskipun akan terasa begitu sulit.
Langkahnya semakin mantap. Di tengah kesedihannya, ada sedikit secercah harapan yang mulai muncul. Mungkin ini adalah titik balik bagi Kinan untuk menemukan kembali jati dirinya tanpa Haris. Tanpa semua yang telah ia percayakan, tetapi dengan kekuatan yang ia temukan dalam diri sendiri. Kinan melangkah perlahan menuju rumahnya. Langkahnya terasa berat meski kakinya sudah menginjak tanah yang dikenal. Rumah yang dulu pernah penuh canda tawa kini terasa begitu sunyi. Setiap sudutnya seolah menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Namun saat ia membuka pintu, ada sesuatu yang mengusik inderanya. Sebuah aroma masakan yang menggugah selera menguar keluar rumah. Kinan berhenti sejenak menghirupnya dalam-dalam. Aroma itu begitu familiar. Masakan apa itu? Gumamnya dalam hati. Ia mendekati pintu dengan langkah cepat. Rasa penasaran dan sedikit harapan mulai tumbuh. Mungkin Bik Sumi sudah kembali dari kampung. Selama ini Bik Sumi adalah satu-satunya yang selalu ada untuk membantu dan menemani Kinan di rumah. Sejak Bik Sumi pulang, Kinan merasa sepi sekali, seolah kehilangan satu-satunya teman yang ada di rumah. Kinan membuka pintu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Begitu masuk, mata Kinan langsung tertuju pada dapur. Sosok Bik Sumi sedang sibuk dengan panci dan wajan di atas kompor, membalikkan beberapa bahan masakan. Senyum ramah wanita parubaya itu menyambut kedatangannya. Bik Sumi melihat Kinan dan tersenyum hangat. Non Kinan sudah pulang. Maaf Bibi tadi terlambat sedikit. Masaknya agak lama. Kinan tersenyum sedikit lega. Gak apa-apa Bi. Aku senang Bibi sudah kembali. Rumah jadi terasa lebih hidup, ucapnya. Bik Sumi berhenti sejenak meletakkan spatula yang ada di tangannya dan menatap Kinan dengan penuh perhatian. Non Kinan, Non pasti capek ya. Non terlihat pucat. Kalau ada apa-apa, Bibi ada di sini. Kinan menatapnya, merasa ada kehangatan yang menenangkan dalam tatapan Bik Sumi. Meskipun dunia luar terasa kacau, di rumah ini ada satu tempat yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Kinan menyaut dengan suara yang lebih tenang. Terima kasih, Bi. Aku merasa rumah ini sekarang lebih hangat dengan kembalinya Bibi di sini. Kinan melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Merasa seakan ada sedikit cahaya yang menyinari hatinya yang gelap. Meski masalah di luar masih mengintai, setidaknya saat ini ia tidak merasa sendirian. Rumah yang dulu terasa begitu sunyi kini menjadi sedikit lebih hidup. Kinan duduk di meja makan merasakan kehangatan dari aroma masakan yang mulai mengisi udara rumah itu. Sesaat ia bisa melupakan beban yang ada di pundaknya. Mungkin langkah kecil ini, pulang ke rumah dan merasakan kehangatan ini, adalah awal dari perjalanan panjangnya untuk menemukan kembali kekuatan di tengah segala kehilangan. Bik Sumi dengan cekatan menatap piring-piring di atas meja makan. Kinan duduk diam di kursinya. Matanya tertuju pada piring yang tengah ditata dengan rapi. Setiap sendok dan garpu, setiap lauk yang tersusun, seolah membawa kembali pada masa-masa ketika meja makan ini penuh dengan tawa dan percakapan hangat. Disitulah di tempat yang kini terasa asing. Biasanya Haris duduk untuk makan bersama. Dulu mereka berbagi cerita di meja itu. Cerita tentang hari-hari mereka, tentang impian dan harapan yang mereka rajut bersama. Namun kini meja itu terasa seperti saksi bisu dari kehancuran yang tak terelakkan. Kinan menatap piring-piring itu dengan hati yang bergejolak. Aroma masakan yang semula menenangkan kini terasa menusuk dada. Setiap detik yang berarti, seperti mengingatkan betapa kosongnya ruang ini tanpa Haris. Betapa besar kehilangan yang ia rasakan. Bi, tolong jangan taruh piring di sini. Bik Sumi terhenti sejenak. Tatapannya bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hati majikannya. Karena bagi Bik Sumi, meja makan itu adalah tempat yang biasa untuk menata hidangan. Namun melihat wajah Kinan yang tampak begitu terluka, ia segera menyadari ada sesuatu yang sudah terjadi saat dia tidak berada di sana. Bik Sumi bertanya dengan hati-hati dan sedikit ragu. Kenapa Non? Bukannya biasa begitu di meja itu? Kinan menarik nafas dalam.
mencoba menenangkan perasaannya yang mulai terguncang. Ia menunduk tidak ingin Bik Sumi melihat air mata yang mulai menggenang. Kinan tahu perpisahan dengan Haris bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang perubahan yang begitu mendalam. Bahkan di hal-hal kecil seperti meja makan ini. Jangan di sini, Bi. Tempat itu terlalu banyak kenangan. Gumam Kinan menahan air mata. Bik Sumi menatapnya sejenak. Masih kebingungan, namun akhirnya ia memahami dengan pelan. Ia mulai mengangkat piring-piring yang tadi ditata dengan hati-hati, lalu memindahkannya ke sisi meja yang lain, jauh dari tempat yang biasa digunakan Haris. Maafkan Bibi, Non. Bibi gak tahu kalau Neng butuh waktu. Kinan menatap Bik Sumi sejenak, dan meski rasa sakit masih menggerogoti hatinya, ada sedikit rasa lega. Bik Sumi memang tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu bagaimana memberi ruang untuk Kinan bernafas. Kinan tersenyum lemah. Terima kasih, Bi. Aku cuma butuh waktu untuk semua ini. Bik Sumi kembali menyelesaikan pekerjaannya, dan Kinan duduk dengan hati yang sedikit lebih tenang, meski perasaan itu masih jauh dari sempurna. Bi, aku gak ingin makan sendirian. Mau gak temani aku makan? Pinta Kinan. Bik Sumi terhenti sejenak, lalu menatap Kinan dengan perhatian. Ia bisa merasakan bahwa Kinan sedang sangat membutuhkan teman. Baik, Non. Tentu saja Bibi temani biar Non gak merasa sendiri. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Sesekali Bik Sumi menyuap makanannya dengan tenang, sementara Kinan memandang piringnya tanpa banyak kata. Namun ada rasa syukur dalam hatinya. Syukur karena masih ada orang seperti Bik Sumi yang bersedia menemani di tengah kesepian yang begitu mengganggu. Hari itu, Kinan merasa ada tekad yang kuat dalam dirinya. Dengan penuh keyakinan, Kinan memesan sebuah taksi online. Tujuannya jelas, rumah mertuanya. Kinan merasa yakin bahwa Haris berada di sana saat ini. Meski dia belum tahu pasti, rumah mertuanya terletak jauh dari rumah yang kini ia tempati. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Meskipun perjalanan jauh dan melelahkan, Kinan tidak peduli. Ia hanya ingin tahu jawaban pasti mengenai hubungannya dengan Haris. Sementara itu di rumahnya, Bik Sumi, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Kinan, memperhatikannya dengan cemas. Jadi Non beneran akan pergi ke rumah Bu Ranti? Tanya Bik Sumi dengan nada sedikit khawatir. Matanya menunjukkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Kinan menatap wajah Bik Sumi mencoba memberi keyakinan, meski hatinya juga bergemuruh. Iya, Bi. Doakan Kinan ya. Semoga Allah memberi petunjuk, Non. Kalau butuh bantuan atau apapun, Bik Sum selalu ada. Terima kasih, Bi. Saya harus lakukan ini untuk diri saya sendiri. Singkatnya, setelah lebih dari 2 jam perjalanan, akhirnya Kinan sampai di depan sebuah rumah sederhana bercat putih. Rumah itu tampak sepi. Tak ada aktivitas yang terlihat, dan suasananya seperti hening. Kinan berhenti sejenak merasakan keraguan yang menguasai dirinya. Yang membuatnya semakin ragu adalah mobil Haris yang harusnya diparkir di halaman rumah itu. Ternyata tidak ada. Jangan ragu. Aku sudah sampai di sini. Aku harus tahu semuanya. Kinan berdiri sejenak di depan pintu, lalu dengan tegas menekan bel. Tidak terdengar suara langkah dari dalam, dan ia menekan bel sekali lagi. Lebih lama, sabar pikirnya. Setelah beberapa saat pintu rumah terbuka, dan sosok yang sangat ia kenal muncul di balik pintu. Ranti, ibu dari Haris, muncul dengan wajah terkejut saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Kinan bisa melihat jelas ketegangan di wajah Ranti yang mencoba menutupi rasa kagetnya. Kinan, kenapa? Tanya Ranti dengan suara cemas, berusaha untuk terlihat tenang meski jelas wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kinan tidak langsung menjawab.
Matanya menatap Ranti dengan tajam, seperti sedang mengurai segala hal yang tersembunyi di balik sikap Ranti yang cemas. Tak lama kemudian Kinan menatap Ranti dengan penuh rasa penasaran. "Saya datang untuk mencari Mas Haris. Apa Mama tahu dia ada di mana?" Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.